Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas teori regionalisme. Kali ini kita akan membahas tentang historical perspective dan ideas competition within universalism and regionalism. Bagaimana perkembangan regionalisme ini dari perspektif sejarah? Yang perlu saya mention di awal adalah saya tidak akan menjelaskan sejarahnya itu detail, ya. Kemudian yang kedua, saya tidak akan menjelaskan beberapa, aspek, ya, terkait dengan historical itu, karena akan membutuhkan waktu yang banyak. Tetapi di sini saya sudah menandai, ada 4 penanda, ya, dari perkembangan regionalisme, untuk memudahkan teman-teman belajar, ya. Di samping itu teman-teman juga harus membuka buku atau referensi untuk menggali kembali bagaimana gagasan tentang regionalisme itu muncul. Ya, studi mengenai kawasan atau region dalam konteks hubungan internasional itu sudah ada sejak zaman dulu sebetulnya. Ya. Bahkan scholar seperti Morgenthau, kemudian Holstein, ya, banyak menyebutkan di tahun 1960-an. Tetapi setelah di-tracing lagi ternyata sebelum mereka ada banyak yang mengatakan tentang gagasan tentang kerjasama regionalisme itu. Ya. Di sini saya akan memulainya dari tahun 1940. 1940, ya, atau dikenal dengan era berakhirnya atau akhir-akhir Perang Dunia Satu, ya, atau post World World Order, di mana negara-negara, ya, setelah Perang Dunia Satu banyak mengalami kerugian-kerugian akibat perang. Bukan hanya infrastruktur, tetapi juga ekonomi. Kerugian ini ternyata bagi negara-negara yang ikut berperang di Perang Dunia Satu itu, ya, ternyata masih mempunyai kecemasan terhadap apa yang namanya ancaman. Ancamannya dari mana? Yaitu adalah negara. Karena di sini mereka menganggap, ya, atau berangkat pada Westphalian State, bahwa negara, ya, mempunyai kedaulatan. Kedaulatan inilah yang mereka jaga, absolute sovereignty. Sehingga apa yang mereka lakukan, ya, adalah untuk mengamankan posisi mereka, ya, keamanan nasional mereka. Sehingga dikenal, ya, dalam kerjasama regional ini bibitnya ini lebih mengedepankan collective security. Nah, bibitnya itu dari mana? Ya, bibit-bibit itu muncul dari mana? Yaitu adalah gagasan-gagasan tiga negara, ya, Amerika Serikat, kemudian Uni Soviet, kemudian British, dan juga China yang dimasukkan situ. Meskipun posisi Cina itu tidak diinginkan oleh British atau Inggris, tetapi dalam kerangka kerjasama ini Cina dianggap sebagai subregional untuk mengkontrol, ya, perkembangan-perkembangan keamanan di kawasan, khususnya Asia pada waktu itu. Bibit-bibit tentang kerjasama regional inilah, ya, yang dianggap oleh Amerika Serikat sukses atau eksis di masanya, yaitu dengan sukses membuat model-model kerjasama. Salah satunya adalah Inter-American of State Model. Keberhasilan yang dianggap oleh Amerika Serikat ini menjadi satu bibit unggul dalam gagasan-gagasan tentang perkembangan regionalisme, sehingga di tahun 1960 gagasan tentang regionalisme itu semakin meningkat, gitu. Akan tetapi, ya, dapat kita lihat di sini bahwa gagasan yang digagas oleh Roosevelt dan Churchill inilah, ya,
mereka hanya terbatas pada regional security pact, ya, atau lebih menekankan pada keamanan, aspek keamanan. Dan yang mengontrol, ya, dalam Inter-American Outfit Model ini adalah World Council yang langsung didominasi oleh negara-negara major power atau negara-negara besar yang mempunyai kapabilitas terkait kekuatan mereka. Namun, ya, mereka lupa bahwa kerjasama regional ini, ya, ketika naik 1960 ke 1980, ya, gagasan ini semakin menjadi-jadi. Ya, salah satunya adalah dengan gagasan tentang open regionalisme, yang mana bukan hanya pada aspek keamanan, tetapi juga aspek politik. Sehingga di sini dapat difahami, ya, kalau berkaitan dengan politik artinya mereka akan membuka sedikit demi sedikit tentang sovereignty atau kedaulatan mereka. Sehingga dilihat di situ karena open regionalism mereka membuka kedaulatan politiknya. Ya. Maka dari itu di tahun 1980, ya, paradigma tentang open regionalisme itu mempunyai dua pandangan arus politik. Yang pertama adalah arus sentripetal, yaitu adalah arus yang akan diharapkan, ya, menyatukan entitas-entitas negara yang tergabung menjadi satu kesatuan. Tetapi di lain sisi ada namanya arus sentrifugal, yaitu ketika terjadi kerjasama open regionalism, apakah nanti tidak malah menyatukan menjadi kesatuan negara-negara itu, tapi malah mencerai-beraikan entitas-entitas negara itu, ya. Nah, itu di tahun 1980. Ini menjadi momentum bagi orang-orang regionalis, ya, setelah perang akhir-akhir perang dunia kedua. Momentum tentang membuat kerjasama yang lebih luas cakupannya, ya, itu terlaksana, terrealisasi ketika negara-negara sadar, ya, pada akhir perang dunia II. Ya, sadar karena apa? Ternyata setelah Jerman memulai perang dunia II itu eh, kehancuran malah semakin meluas, ya. Bukan hanya ekonomi dan politik, ya, bukan hanya infrastruktur, ya, tetapi juga manusia. Kegagalan-kegagalan negara-negara dalam perspektif keamanan inilah, collective security inilah, membangunkan kesadaran mereka terkait bagaimana harusnya relasi antar negara itu dapat menciptakan perdamaian. Nah, bagaimana salah satunya? Yaitu adalah melalui kerjasama. Gitu ya. Kerjasama dapat dilakukan melalui apa? Pembuatan institusi-institusi regional. Ya. Makanya di tahun 1980, ya, sampai 1990 itu, ya, ada namanya pergantian, ada LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Segala kegagalan Liga Bangsa-Bangsa untuk mencegah perang di antara perang dunia I kemudian perang dunia II ternyata juga melahirkan gagasan baru bahwa World Council atau yang harus negara besar yang menguasai itu ternyata gagal. Gagalnya karena apa? Ya karena itu tadi, ya, karakteristik negara besar selalu bersifat eksploitatif. Iya atau tidak? Terserah teman-teman nanti mengartikan seperti apa. Apakah seperti itu? Kemudian perkembangan dari regionalisme 1980, ya, mereka kerjasamanya makin meluas. Salah satunya adalah ada namanya GATT. Meskipun GATT itu, ya, adalah kerjasama untuk mengelola, ya, arus ekonomi global, ya, tetapi tetap, ya, gagasannya adalah major power yang menguasai adalah negara-negara besar, sehingga GATT yang dibentuk pada waktu itu gagal juga, ya.
Sehingga di tahun 90 ada namanya WTO, World Trade Organization, evolusi dari GATT, ya. Nah, dari sinilah yang kemudian kerjasama regionalisme itu menjadi sangat besar cakupannya. Bukan hanya cakupan pada regionalisme di antara kawasan-kawasan, tetapi kerjasamanya meluas. Ada politik, ya, kemudian ekonomi, sosial, budaya, dan juga apa namanya, isu-isu yang lainnya. Seperti halnya dalam kajian-kajian di HI. Ya. Tetapi kalau kita melihat di tahun 1980, ya di situ ada namanya Political and Economic World Order, ya, dengan adanya WTO tadi gitu ya. Aspek-aspek politik inilah yang kemudian membentuk negara-negara ini untuk membuat kerjasama yang lebih luas cakupannya, ya. Atau yang dikatakan oleh David Mitrani sebagai ramification effect, ya, atau Ernest Haas sebagai spill over effect. Jadi kerjasama regionalisme ini akan meluas cakupannya. Politik, ya, akan menjadi kerjasama infrastruktur bisa. Kerjasama ekonomi, ya, itu juga akan bisa menjadi kerjasama sifatnya politik karena keduanya mengarah pada kebijakan suatu negara dan juga kepentingan negara. Nah, di samping itu, di abad 21, ya, ternyata gagasan-gagasan tentang pembuatan kerjasama kawasan ini seiring dan sejalan dengan apa yang namanya globalisasi. Bagaimana globalisasi ini terbentuk? Jadi tidak ada yang tahu atau ada banyak perdebatan terkait globalisasi itu ada gitu. Apakah globalisasi itu di tahun 1980 dengan ada namanya open regionalisme? Karena gagasan tentang open regionalisme salah satunya adalah menghilangkan batas-batas negara. Meskipun, ya, dapat kita lihat, ya, misalkan apa namanya, batas negara tentang Westphalian State, mereka masih kekeh di situ. Nah, bagaimana adanya globalisasi ini? Jangan-jangan bibit dari globalisasi itu adalah dari open regionalisme itu. Kalau open regionalisme itu masih terbatas pada Westphalian State gitu ya. Tapi kalau globalisasi di sini adalah tidak ada namanya Westphalian State. Ini malah menghilangkan, bukan mengkaburkan, tapi menghilangkan batasan-batasan negara. Negara dapat bekerja sama dengan negara lain, bahkan di luar dan jauh dari kawasannya. Kerjasama bukan hanya trilateral, multilateral, ya, tapi banyak kawasan dengan kawasan, negara dengan negara, kawasan dengan negara, ya. Maka di situ, ya, kalau teman-teman lihat di gambaran-gambaran atau bentuk-bentuk dari kerjasama regional di situ sangat banyak gitu ya. Agenda-agenda globalisasi ini juga di eh, apa namanya, diperdebatkan kan, oleh orang-orang regionalis. Jadi seolah-olah regionalisme dan globalisasi ini bertentangan. Dalam kritiknya, bahwa kerjasama regional ini adalah salah satu syarat, ya, bagi negara-negara yang ingin selamat dari globalisasi. Ya. Karena apa? Karena apa? Globalisasi selain menghilangkan batas-batasan negara, di situ juga akan menghilangkan batas-batasan kedaulatan dalam hal politik atau kepentingan nasional. Sehingga syarat terpenting dari globalisasi dalam ilmu ekonomi salah satunya adalah liberalisasi atau bahkan hyperliberal gitu ya. Menyerahkan semua agenda atau kepentingan-kepentingan negara, nah, itu dalam sistem pasar.
Dan inilah, perspektif inilah yang dikritisi oleh orang-orang regionalis di situ, ya. Bagaimana kritiknya? Tidak seperti itu. Meskipun kita open regionalisme, ya, open regional, open kawasan, tetapi kita tetap membuat batasan-batasan, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Maka di situ, ya, perdebatan-perdebatan antara open regionalism, orang regionalis dan globalization menjadi apa namanya, saling memblok. Ada orang yang mengatakan bahwa regionalisme itu adalah salah satu strategi memblok adanya globalisasi, ya. Karena globalisasi akan menghancurkan sendi-sendi perekonomian, sosial, ya, dan politik apabila negara tidak mempunyai batasan itu. Nah, disinilah perdebatannya, nanti teman-teman akan melihat, ya, bagaimana menariknya antara orang regional dan juga orang-orang globalisasi di situ. Nah, kalau kita lihat di situ ya 1940, kemudian 1960 sampai akhir 1980, ya, itu mereka lebih menekankan pada collective security, ya. 80 sampai 90-an, ya, awal 2000 begitu ya. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah tindakan secara kolektif dan kerja sama. Bagi mereka, kerjasama itu sangat penting dan dapat mencegah perang. Ya, di situ katanya seperti itu. Sehingga disinilah gagasan tentang regionalisme itu muncul. Ya, bagaimana terbentuknya organisasi-organisasi terkait regionalisme, kemudian institusi regional itu semakin luas cakupannya. Ya. Kalau kita melihat di sejarahnya EU misalnya, ya, dulunya EU itu kalau nggak salah gitu ya, teman-teman bisa cross check, yaitu adalah ECSC. SCSC, ya, yang salah satu fokusnya adalah kerjasama batubara dan baja. Bagaimana perkembangan dari EU kemudian dari ECSC kemudian menjadi EU gitu ya. Karena orang-orang Eropa dulu sudah terbangunkan dari kesadaran akibat perang itulah. Nah, negara-negara Eropa sadar, ya, bahwa peperangan tidak akan menguntungkan satu sama lain. Sehingga apa yang mereka lakukan yaitu adalah melalui kerjasama, ya, ekspor dan impor batu bara dan baja. Ternyata perkembangannya, ya, kerjasama batu bara dan baja itu kemudian meluas, ya, pembangunan tentang infrastruktur. Salah satunya adalah membuat kereta yang menyalurkan di antara negara-negara yang tersambung di antara negara-negara Eropa. Jadi kalau teman-teman lihat di TV-TV ya, atau di film-film itu di Eropa, jadi kalau kemana-mana itu kan free passport gitu ya, hanya menggunakan ID card orang EU, ya, orang EU, ya, jadi bisa kemana-mana. Itu adalah sebagai identitas tunggal dari sebuah regionalisme yang sudah terbentuk dengan baik atau dikelola dengan baik. Ya. Kembali lagi, ya, setelah meluasnya cakupan kerjasama, ya, dari ekspor impor batu bara dan baja itu, mereka membuat apa namanya, jalur kereta api untuk mengangkut batu bara dan baja itu di seluruh wilayah Eropa. Ternyata mereka sadar juga bahwa keuntungan ini dianggap kurang, ya, bagi negara di antara kedua negara karena melewati batas gitu ya. Sehingga mereka membutuhkan kerjasama yang bisa menaunginya, yaitu memerlukan aspek politik. Lalu kerjasama itu melibatkan negara, ya, berdasarkan kepentingan-kepentingan yang mereka inginkan, gitu ya, mereka tuju, gitu ya. Lalu terbentuklah ECSC itu kemudian menjadi European Union gitu ya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh David Mitrani atau Ernahas, ya, tentang ramification effect, ya, bahwa kerjasama regionalisme itu awalnya
harusnya begitu ya, melalui kerjasama, baiknya melalui kerjasama yang bersifat teknis. Artinya apa? Kerjasama regional, ya, itu tidak bisa diawali dari kerjasama politik. Karena kalau bagi mereka gitu ya, kalau diawali dengan politik pasti akan banyak kepentingan di situ, gitu ya. Jadi harus ada kerjasama bersifatnya teknis dulu ya, kemudian akan meluas membuat cakupannya atau bottom up ya. Jadi pembentukan dari kerjasama regional, institusi regional Uni Eropa itu bottom up ya. Nah, nanti di sini teman-teman akan melihat karakteristik masing-masing institusi regional. Nah, ASEAN bagaimana, Mercosur bagaimana gitu ya. Kerjasama di Arab bagaimana, di Afrika bagaimana, nanti punya karakteristik masing-masing di situ. Teman-teman akan melihat di situ. Nah, dari perjalanan inilah yang kemudian mengantarkan bahwa ternyata kerjasama regionalisme itu eksis, gitu ya, sampai dengan 1990 atau mereka menyebutnya the new wave of regionalism. Jadi gelombang baru dari regionalisme, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di saya simpulkan begitu dari penjelasan saya dari singkat cerita ini ya. Yang pertama adalah ya, kalau dulunya bibit regionalisme itu diawali dengan collective security, artinya diawali dengan aspek keamanan, menginginkan keamanan karena perang di waktu itu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mereka merasakan bahwa perang itu tidak mempunyai manfaat sehingga untuk mengembalikan kesejahteraan itu mereka harus bekerja secara kolektif dan juga melakukan kerjasama ya, dan dibarengi dengan yang ada namanya globalisasi tersebut. Nah, bagaimana perkembangan dari regionalisme ya setelah blended ya, meskipun ada perdebatan antara open regionalisme dan juga globalisasi di sini, nah, teman-teman nanti akan didiskusikan di ilmu, gitu ya, di ilmu.umm.ac.id gitu. Oke, baik, itu adalah cerita singkat saya terkait dengan materi teori regionalisme, sejarah dan juga gagasan-gagasan idealisme, kemudian universalisme dan juga orang-orang regionalis tadi, gitu. Oke, baik, ini saya akan tunjukkan map gitu ya. Teman-teman bisa mencari di Google itu banyak gitu ya. Ini ya, ini saya ceritakan tadi bahwa perkembangan kerjasama regional dari 1940 ya, bahkan itu 1930 itu sudah ada gitu ya, 20 sudah ada. Itu kan bolak-balik itu. Ya. Modern industrial architecture, European style, ya, industrial architecture. Jadi ini membedakan ya. Jadi ini teman-teman bisa melihat kerangka flow-nya ya. USA ke Soviet itu 1930 ya, kemudian Eropa ke Amerika Serikat itu di akhir abad 18 ya. Bahkan Soviet dengan Eropa itu punya jalinan kerjasama sebetulnya ya, di industri arsitektur itu 1920. Kemudian Eropa ke Soviet itu sampai 1940. Kemudian Soviet ke Cina itu 1950 ya. Inilah arsitektur yang saya katakan tadi ya. Ya, bahwa 1940 gagasan tentang tentang interstate model, inter-American state model yang digagas oleh Churchill dan juga Roosevelt ya. Ada apa 4 negara di sini ya, USA ya, Amerika Serikat, kemudian Eropa dengan Britishnya, kemudian Soviet dan juga Cina. Nah, meskipun Cina itu tidak diakui atau tidak, British tidak mau gitu, tapi faktanya seperti itu gitu ya. Kemudian inilah perkembangan dari institusi-institusi regional yang berkembang, salah satunya menggunakan role model dari eee, Uni Eropa tadi gitu ya. Ada NAFTA, ada EFTA ya, ada Arab Maghrib Union, ada CARICOM, ada Mercosur, Andean Community, Central American Parliament, kemudian ECOWAS, CEMAC, SHADS,
CADC, IGAD, GCC, SARC, ASEAN Pacific Island Forum, dan juga Commonwealth of Independent States. Ini adalah bentuk kerjasama-kerjasama yang menggunakan role model EU tadi. Ya. Nah, teman-teman nanti ya seperti saya mention tadi, ya teman-teman bisa melihat karakteristik masing-masing. Jadi saya sudah memberikan contoh bahwa kalau kita lihat dari aspek sejarahnya, ya, Uni Eropa itu lebih bottom up, ya. Karena apa? Karena mereka membangunnya kan dari aspek politik negaranya. Tetapi perusahaan-perusahaan atau kerjasama-kerjasama, ya, non negeri, ya, swasta istilahnya, kerjasama batu bara dan baja itu kemudian meningkat menjadi kerjasama-kerjasama yang bersifat politik karena melibatkan negara di situ. Nah, tugas teman-teman nanti adalah membuat, gambaran-gambaran umum, identifikasi gambaran-gambaran dari karakteristik banyaknya, ya, kerjasama-kerjasama yang sudah terbentuk di sini. Misalkan nafta itu karakteristiknya apa sih? Bottom up atau top down, gitu ya. Kalau bottom up dulunya apa? Kalau sudah bicara dulu, artinya teman-teman harus bicara sejarahnya, gitu. ASEAN seperti apa? ECOWAS seperti apa, Mercosur seperti apa, Pacific Island Forum itu seperti apa. Nah, mereka mempunyai karakteristik masing-masing. Sehingga kerjasama regional bukan hanya mempelajari satu wilayah Uni Eropa ataupun ASEAN, tetapi banyak contohnya. Teman-teman bisa carilah di situ ya. Di beberapa referensi nanti yang saya kasihkan ada kok. Ya. Oke. Kemudian, ini yang saya katakan tadi bahwa kerjasama regional ya, ya atau open regionalism tadi ya, dan juga perdebatan 1990 lahirnya globalisasi sebagai sebuah proses tadi, trade block ini ya atau bisa dikatakan kalau orang regionalis intraregional trade ya. Jadi mereka ini saling kerja sama satu sama lain ya. Kalau globalisasi itu ya mereka, jadi satu, ini jadi satu kerjasama ya. Tapi kan mereka punya kepentingan masing-masing ya. Salah satunya SADC, adakah kerjasama dengan ASEAN, dalam bentuk apa ya. Kemudian ASEAN dengan Arab League ya, mereka kerjasama dengan apa, ASEAN dan SCO dalam kerjasama apa. Jangan-jangan ya, jangan-jangan dalam pandangan kritisnya mereka malah menolak itu. Biarkanlah globalisasi semuanya, tetapi untuk mengamankan kepentingan kita di wilayah regional ini, kita tetap